Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Desi Lestari. Kali ini Ibu akan berbagi materi tentang pendidikan Pancasila, Mapel PKN di semester 2 pertemuan pertama, yaitu di bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. Hal yang melatar belakangi kenapa Indonesia bisa beragam, karena kita sebagai masyarakat Indonesia pasti tahu bahwa negara kita memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Bangsa yang bineka adalah bangsa yang penduduknya beragam, baik dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan tingkat ekonominya. Pada hakikatnya, keberagaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang keragaman gender. Kalian pasti sudah tahu kan tentang pengertian gender. Nah, pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keberagaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Kemudian, kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok pun yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian, menjalankan tugas-tugas sosial berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksud sebagai kesetaraan gender. Berikutnya adalah membangun kesadaran gender. Di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terjadi adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan, karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 1983. Selain itu, juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di DPR itu diharuskan perempuan. Untuk keragaman gender ini dibangunlah kesadaran gender, yaitu dengan cara 1. Membentuk Komisi Nasional Perempuan, 2. Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang ketiga keterwakilan 30% perempuan di DPR. Kemudian simbol kebinekaan Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda dan tokoh kesetaraan gender yaitu Raden Ajeng Kartini. Pentingnya melestarikan budaya yaitu karena budaya sebagai identitas bangsa, melestarikan budaya untuk generasi mendatang sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur dan membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Kemudian dari keragaman bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Terdapat lebih dari 700 bahasa di daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, dan lain-lainnya. Keragaman adat istiadat.
Adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh adat istiadat yaitu upacara ngaben di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Kemudian tentang keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Contoh, kebaya dari Jawa, ulos dari Batak, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Keberagaman seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari yaitu tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. Seni tradisional lainnya adalah wayang kulit Jawa, reog, Ponorogo. Keragaman musik tradisional. Keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contoh alat musik gamelan, Jawa, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Berikutnya tentang keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contoh, rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Berikutnya adalah keragaman kuliner. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contoh, rendang dari Sumatera Barat dan gudeg dari Yogyakarta, empek-empek dari Palembang dan nasi tumpeng dari Jawa. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contoh Hari Raya Nyepi, agama Hindu, Waisak agama Buddha, dan Idul Fitri agama Islam, serta Natal dari agama Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Baik, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami materi ini dengan baik. Kesimpulan dari materi ini yaitu Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jika kalian merasa materi ini bermanfaat, silahkan komen, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.